li jami'il muslimina wal muslimat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, al-afadil, Romo Kiai Ahmad Mufti Mubarak, pengasuh Pondok Pesantren Ar-Riyad yang saya hormati, kepada Bapak Ustadz Syekh Karim, Syekhul Karim, pengasuh Asrama Pendidikan Islam atau API, Madrasah Diniyah Islamiyah Nurul Hikmah, beserta para asatid wal asatidah yang saya hormati, kepada Bapak Lurah beserta jajaran yang saya hormati, para bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sedaya ingkang rawuh, ingkang tansah kawula hormati, dumateng anak-anak khotimil khotimat dan wali santri putra maupun putri Nurul Hikmah yang saya hormati, dan grup hadrah yang mudah-mudahan selalu mendatangkan rahmat dan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebangga-bangganya manusia adalah orang yang punya anak yang mau belajar membaca Al-Quran. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah an Mu'ad al-Juhaini an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qara al-Quran wa amila ma fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah wa dawuhu ahsanun min daw'is syamsi. Kata Rasulullah bahwa orang yang belajar membaca Al-Quran dan mereka mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, besok di hari kiamat akan memakaikan mahkota di kepala kedua orang tuanya. Saya ulangi, seseorang yang selalu membaca Al-Quran dan mereka mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, di hari kiamat kelak mereka akan memakaikan mahkota di atas kepala kedua orang tuanya. Dau'uhu ahsan, yang sinarnya lebih hebat daripada sinar matahari. Alhamdulillah. Neng dengan syarat Bapak Ibu yang tadi disampaikan oleh Ustadz Syekhul Karim kepada saya waktu duduk-duduk, anak-anak itu kalau selesai khataman Al-Quran selesai, itu di sana, di sini bodoh. Khataman Quran itu hanya modal. Modal apa? Wa amila mafi, modal untuk melanjutkan
melanjutkan sesuatu yang bisa diamalkan dari Al-Quran. Modal untuk memahami isi kandungan Al-Quran. Nah, kalau anak kelas 3, saya sempat tanya, kelas berapa saja yang khataman? Ada yang kelas 3. Kalau kelas 3 MI, kelas 3 SD, selesai khataman terus nggak melanjutkan jenjang berikutnya di dinia, pelajaran fikih, pelajaran-pelajaran yang lain yang disampaikan oleh Nurul Hikmah, 3 tahun berikutnya mereka akan melanjutkan MTS atau SMP, bacaan Al-Qur'annya sudah morat marit, bahasa Inggrisnya mudar. Nah, mongko Bapak Ibu, ayo anak-anak kita lanjutkan pendidikan berikutnya. Kenapa? Kalau kita biarkan di rumah sudah kena racun HP. Ini racun yang luar biasa sehingga anak membentak orang tua, anak berani kepada orang tua, anak melawan orang tua, anak berbuat yang tidak baik gara-gara HP. Maka di masa pandemik, masa COVID-19, banyak orang-orang tua stres gara-gara anaknya nggak sekolah, gurunya menyuruh anaknya main HP. Begitu sekolah main HP daring, di saat mereka online sebentar online, yang lain ternyata bukan online, malah pakai video online. Ini menjadi rusak. Makanya banyak stres sekali anak-anak yang dulu nggak di pesantren dimasukkan ke pesantren. Karena di rumah orang tuanya stres. Anaknya jarang pulang, anaknya menghilang, menghabisi duit, kuotanya habis. Ternyata bukan untuk sekolah, tapi untuk main-main. Maka ayo ibu bapak, untuk melanjutkan wa'amila mafih, agar anak bisa mengamalkan isi kandungan Al-Quran, selesai khataman ini, teruskan untuk belajar diniyah Islamiyah, yang belajar fikih, belajar hadis, belajar akhlak dan lain-lain. Karena akhlak itu muncul dan dipelajari hanya di pondok pesantren dan madrasah diniyah, Bapak Ibu. Maka zaman dulu kita lihat anak jabat tangan dengan orang tua itu luar biasa. Jabat tangan itu 1 tanda hormat kepada orang tua, 2 tanda sayang kepada orang tua, dan 3 tanda mereka ingin dapat berkah dari orang tua. Salaman orang tua dulu, anak dulu, yang anak itu selalu dididik akhlak mulai dari alala, akhlak mulil banen, kemudian ada wasoya, kemudian seterusnya ada taklim ta'alim dan seterusnya. Sampai ada ikhya ulumuddin. Iku nek salaman itu tangani gurune, wong tuane diwolak-walik, sing ngambung iki irunge, Pak. Zaman dulu. Sekarang saya tadi melihat, sambil melihat ketika ada pengajian khotmil Quran itu, saya melihat sistem jabat tangannya anak itu kayak apa. Ternyata masih ada jabat tangan itu menciumnya pakai kening. Belum, Pak. Pakai kening. Ada yang pakai pipi, masih ada. Nah, maka lanjutkan ke pendidikan akhlak. Karena barokahnya salaman itu ya dicucuk pakai irung, diwolak-walik. Nah, kenapa pakai kening nggak mau pakai irung? Mergo tangani bapak ibu biasanya mambu karet. Orang gelem mambu karet tapi mau duit dari tangan yang bau tadi. Padahal dari bau itulah yang muncul barokah. Monggo kula pesen dumateng ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, yuk anak 19 tadi yang dikhatamkan belum selesai. Lanjutkan agar anak kita mempunyai akhlakul karimah yang berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada agama, nusa dan bangsa. Insya Allah kalau anak itu akhlaknya baik, Bapak Ibu, orang tua sudah tidak ada di mana saja mereka. Udah mati sekian puluh tahun,
anak itu tetap menyambung ruhnya dengan orang tua. Selalu Rabbil firli wali walidayya warham huma kama rabbayani shaghira. Paling tidak pakai bahasa Indonesia selesai sholat, ya Allah, ampuni dosa-dosa saya, dosa kedua orang tua saya. Jadikan orang tua saya di alam barzah sana mendapatkan kelapangan kuburannya, mendapatkan ampunan dari segala dosanya, dan tempat di akhir adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wong tua ning kuburan adem ayem Pak Bu. 2 tahun ini wong kuburan do gelisah. Orang yang di alam kubur 2 tahun ini podo gelisah. Sing biasane malam Jumat anak-anake kumpul-kumpul dongakne la hadrati abi wa umi al-Fatihah. Saiki wis gak ono. Jadi pandemi corona ini bukan kok yang susah itu bapak ibu. Justru wong ning kuburan ya susah. Karena anak-anaknya wis gak ono sing kumpul maca ya Yasin. Nah mongko ayo di bulan ini selesai khataman Quran ini kita laksanakan doa bersama di mana-mana untuk mendoakan orang tua. Saya ingat kata-kata Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, "Ballaghana anna du'a mustajabah fi khamsi layali." Imam Syafi'i mengatakan ada balaghana, sampai berita itu kepada saya bahwa sesungguhnya doa yang sangat diijabahi oleh Allah itu di 5 malam. Kata Imam Syafi'i, balaghana anna du'a, sampai kepada saya berita bahwa sesungguhnya doa yang paling diijabahi itu ono 5 malam. Lolek mau 5 malam, aku cukup 5 malam. 5 malam itu kapan? Al-awwal, yang pertama Lailatul Jum'ah, malam Jum'ah. Maka wong Indonesia, orang Tarim, orang Arab bagian pinggiran itu setiap malam Jumat doa bersama kirim kepada leluhur-leluhur yang telah mendahului kita. Nah akhir-akhir ini masa pandemi corona, nggak boleh kumpul. Yasinan alasannya kan nggak boleh kumpul. Sing males malah tambah seneng. Lho saestu niku teng singkot nggih ngoten. Moko teng nggen kula niku waktu awal corona sholat tarawih mau di stop. Terus saya bilang, andai kata engkau meninggal di masjid itu lebih utama daripada meninggal di parit. Terus gimana? Berangkat tarawih, jobrak polisi digendeng. Akhirnya tetap tarawih, berjalan seperti biasa. Mau disuruh jaga jarak, memangnya mau upacara? Loh iya Pak, memangnya mau upacara? Saya di Lubuk Linggo waktu istri saya di rumah sakit, saya sholat Jumatan di masjid, kebetulan pinggir saya polisi. Imamnya sholat Jumat mengatakan sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min tamamis sholat. Katanya imam, itu hadis Rasul, ayo luruskan dan rapatkan barisan, bahwa meluruskan dan merapatkan barisan termasuk penyempurna di dalam sholat. Kata polisi, loh kok imamnya bilang gitu? Nah iya, memang sholat itu barisan disempurnakan, dirapatkan. Kenapa? Karena jika tempat itu renggang, yang direnggangan itu setan. Kalau memang sholatnya seperti ini, tidak perlu sawu safufakum. Nah terus apa imamnya? Bapak Ibu perhatian. Siap. Allahu Akbar. Kan lucu. Sedikit demi sedikit corona, pandemik ini adalah salah satu misi yang ingin menghancurkan tatanan agama masjid ditutup, tahlil nggak boleh, pengajian dijadikan masalah, di pasar biasa,
mall buka. Udah seperti itu. Kenapa saya katakan misi ini adalah misi ekonomi dan misi agama yang memang mereka ingin menghancurkan. Kenapa? Coba lihat sekarang. Rapid siapa yang buat? Dari Cina. Terus kemudian antigen Cina. Kemudian sekarang vaksin Cina. Sehingga dana-dana desa disunat untuk dilarikan sana. Dana kabupaten disunat untuk ke sana. Untuk membangun daerah semakin berkurang. Duitnya dilarikan untuk beli ini beli itu. Maka ayo jaga kesehatan. Lewat mendekatkan diri kepada Allah, maka ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, penyakit akan menghindar. Maka saya pernah membaca hadis, innallaha idza anzala ahadan. Ketika Allah telah menurunkan musibah, bencana, menurunkan bala, yuqarribul masajid. Disuruh kita mendekatkan diri kepada masjid. Nek ngamar karo masjid, selamat Bapak Ibu. Selamat. Coba Bapak lihat. Tsunami di Aceh pada tahun 2000 berapa itu? 4 apa 2006? 2004 itu sing selamat omahe sapa? Sing selamat omahe sapa? Oh, rumah Allah, masjid di Donggala yang bumi dibalik oleh Allah, yang selamat rumah apa masjid? Masjid. Kemudian di Parangtritis yang selamat masjid. Ternyata masjid membuat manusia selamat dari berbagai macam musibah. Nah, awal-awal kemarin ditutup, tapi saat ini masjidnya sudah dibuka lebar, alhamdulillah. Doa yang paling diijabahi oleh Allah, kata Imam Syafi'i, mendapatkan kabar itu pertama malam Jumat. Yang kedua apa? Yang kedua dan yang ketiga adalah Lailatul Idaini. 2 malam hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Mongko orang-orang dahulu, orang-orang tua kita dahulu, begitu malam hari raya Idul Fitri, semuanya duduk di rumah, dongo bareng-bareng. Saiki ora Pak. Malam Idul Fitri mbah lunga ning ndi? Nek biyen malam Idul Fitri di rumah bareng-bareng, esok bar salat lagi keliling jabat tangan. Nah sekarang anak-anak kita enggak. Malam Idul Fitri sudah apa ibu? Mercon. Lagi riaya imana Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Baru Ar-Rahmanirrahim. Anak-anak sudah yang sholat batal. Lah sing dosa sapa? Sing bledoske mercon. Lah sing bledoske mercon dosa. Lah sing ngekei duit sapa? Wong tuane. Wong tuane gak dosa. Lah mongko ayo wae traweh dikongkon berangkat traweh kabeh. Bar traweh monggo. Lek arep merconan jam 3 keliling nggak gotekan ke, terus silakan demi membangunkan orang tidur. Nah memang itu mengganggu, mangkat nenggoni kolam, sumet mercone, lebok ke banyu, urip badan, ora urip. Mongko ayo. Anak yang berbuat seperti itu, anak membatalkan orang yang sholat, anaknya dosa. Yang punya duit ngasih kepada anak tadi beli juga dosa. Ayo berhenti sejenak itunya. Waktu traweh, waktu tadarus. Jangan ditinggalkan. Habis itu pagi-pagi bar sholat id, assalamualaikum, makan bermakan silaturahmi.
rahim. Jabat tangan. Idza yaltaqiyanil muslimani, tatkala kedua orang Islam berjumpa, yatasaffahan, mereka jabat tangan, tasaqatat dunubahuma min baini asabiihima. Kok ono wong Islam gelep jabat tangan, baik itu riyoyo Idul Fitri, riyoyo Idul Adha, utawa saat ini jenengan kok jabat tangan, jabatan tangan jenengan iku nyebabke jatuhnya dosa 1/1 dari sela-sela jari kula panjenengan sedaya. Saiki hadis ini gak laku ketemu koncone ngajak tukaran sikut-sikutan. Saya mending nek ini ketemu koncone, ini bukan budaya muslim, tinggalkan itu. Nah kalau nanti salaman ketularan corona gimana? Opo tinju juga ketularan? Opo sikutan juga ketularan? Jabat tangan? Oh itu kan corona nyampe di jabat tangan. Nah sampean mak tuku jajan ning pasar itu kok tangane sopo? Ayo dipikir sani. Nek memang gak gelem bersentuhan tangan orang usah tuku jajan ning pasar. Lah goreng iwak piye? Bapake kon goreng dhewe, ibuke goreng dhewe, ben tangane dhewe. Dewe lah kocok kabeh nek ngoten. Monggo gak usah mikir ngono. Saiki cara Rasulullah memerintahkan itu adalah cara yang baik agar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap berjabat tangan. Kemudian yang nomor 4, doa yang dijabai oleh Allah nomor 2, nomor 3, Idul Fitri dan Idul Adha. Yang keempat adalah Lailatun Nisfi min Sya'ban. Wengine bulan Sya'ban, engkok bengi nanti malam itu adalah malam nisfu Sya'ban. Apakah ada anjuran dan hadis yang sahih yang menceritakan bahwa malam nisfu Sya'ban itu malam yang mana Allah mengampuni segala dosa, malam yang mana Allah mengangkat segala amal? An Mu'adz bin Jabal, hadis riwayat dari Ibnu Jabal an Rasulillah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tutalli Allahu ila jami'i khalqi Lailatan nisfi min Sya'ban. Allah di malam nanti nisfu Sya'ban itu Allah datang mengunjungi, melihat seluruh makhluknya. Ngapain? Yughfirullahu ila jami'i khalqi. Allah ngepuro, mengampuni seluruh dosanya makhluk-makhluk Allah, illal musyrik, kecuali orang yang menyembah selain Allah, wal muhasin, dan orang-orang yang bermusuhan. Mongko ayo mengkobar maghrib, Allah itu munculnya tutoliunya kapan? Mundu ghurubus syamsi ila tatlu'il fajr, mulai terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar, Allah iku teko goleki kula panjenengan. Apa yang kita lakukan? Maka di saat itu Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad, di malam ini jika umatmu, hambaku minta ampun segala dosanya, maka akan aku ampuni dosa-dosa mereka. Alhamdulillah. Moga ayo kok bengi lungguh bareng-bareng maca Yasin, jaluk diampuni dosa Allah, diberi umur panjang oleh Allah, taat kepada Allah, istiqomah agar husnul khatimah. Yang kedua, Allah menyampaikan, yang minta ampun ku ampuni, yang minta tambahan rizki akan ku tambah.
Kalau mereka minta tambahan rizki malam itu akan kutambah. Apalagi sekarang ekonomi kita terpuruk. Ayo kita minta kepada Allah, diampuni dosanya, taat kepada Allah, istiqomah beribadah. Kemudian minta, ya Allah, kok sekarang karet harganya murah, yang 5 tahun 6 tahun ini nggak pernah naik-naik, sekarang naik dikit, ya Allah, kumohon ya Allah, tingkatkan rezeki untuk kami ya Allah. Ekonomi cukupkan ya Allah, insya Allah dicukupkan oleh Allah. Dan yang ketiga, minta kepada Allah, Muhammad, jika umatmu minta kepada saya di saat mereka terperanjat oleh musibah bencana alam, maka akan kulindungi mereka hingga meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Alhamdulillah. Mongko ayo mengko beli bareng-bareng, sing sedak masjid ning masjid, sing sedak musola ning musola, melok dawuh ulama, jaluk maring Allah. Yasin diwaca ping 1, ping 2, ping 3. Bariku lagi mangan bareng-bareng. Nek nggawa sego, biasane wong Jawa iku lek nisfu Saban mesti nggawa sego. Monggo ayo kumpul bareng-bareng melok ndonga para ulama. Itu di malam nisfu Saban. Sampai Rasulullah juga mengatakan, ya Allah, jika saat itu pula seluruh amal perbuatan engkau angkat fil lauhil mahfuz, seluruh dosa engkau ampuni, ku mohon ya Allah, engkau angkat dalam keadaan aku dan umatku di hari itu berpuasa. Tanggal 15 Sya'ban itu umat Islam disunahkan berpuasa agar amal ibadahnya diterima oleh Allah dan diangkat oleh Allah di dalam nisfu Sya'ban ini dalam keadaan puasa. Maka ayo lakoni apa meneh sesuk iku pas dina Senin. Insya Allah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, nggak usah khawatir. Ono ing ulan Sya'ban itu donga dikabulkan oleh Allah. Bahkan Sya'ban itu yuqarribur Ramadan. Sya'ban itu hampir mirip sama dengan bulan Ramadan. Kullu amalin mudha'afah. Amal di bulan Sya'ban ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sya'ban itu menurut orang Arab, kenapa? Yatasa'abul khair, bercabang-cabang nilai kebaikannya. Kalau orang Jawa ruah, wong Padang arwah. Kene apa kok disebut ruah? Wong Jawa kok ngarani ruah? Ternyata ulan Sya'ban itu, ulan ruah itu kanggo mengenang arwahnya para leluhur-leluhur yang mendahului kita. Kirim arwah, kirim donga. Moko wong-wong tua kula panjenengan sedaya riyen setiap bar tanggal 15 sampai akhir Sya'ban niku mesti do kundangane marwah apa anu kirim donga. Napa neh kirim donga. Sampai satu RT itu masake gantian. Semalam kadang wong 5, wong 6 sing omah iki gak usah masak mergo sono berkat pokono. Lah apa sing diwaca? Nggih ana sing Quran, ana zikir lan liya-liyane. Moga ahli Quran itu sangat luar biasa. Tadi saya katakan anak yang biasa membaca Al-Quran itu akan menggunakan mahkota terhadap kedua orang tuanya. Dan saya yakin Bapak Ibu semuanya ahli Quran, walaupun hanya kul huwallahu ahad. Loh itu enggak Quran. Quran seringkali dibaca kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Diwaca saben malam Jumat mulai nggawa